Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Riana, Mbak Sipaus, Mbak Penny, Mbak Ainun lagi di luar, mungkin lagi ada kegiatan. Tidak apa-apa, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hubungan kias ya, sahabat-sahabat. Oke, sebelumnya kita mulakan dengan mengucapkan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hubungan kias dalam ilmu mantik. Ada yang tahu teman-teman kias apa artinya? Masih ingat? Ya, kias itu ya intinya ada apa namanya, menyamarkan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat. Prinsipnya ada suatu kesamaan dalam sebuah kalimat ya, itu kias. Nah, di ilmu mantik itu ada sahabat-sahabatnya si kias itu, ada murokab, istiqro, dan tamsil, dan al-burhan. Oke, ini sepertinya kita ambil materi cukup singkat saja ya. Nah, kias murokab. Murokab artinya adalah kias yang tersusun dari dua kias atau dari beberapa kias. Contoh, di gambar sebelah kiri itu ada emas ya. Ini saya contoh deh, ini adalah emas, itu faktor 1. Faktor 2 nya, setiap emas adalah logam. Nah, jadi ini adalah logam. Nah, itu kurang lebih yang dimaksud murokab. Jadi ada dua kias, ini emas, ini logam, ini emas adalah logam, ini bisa disebut sebagai logam. Nah, murokab itu ada dua bagian, ada nataij yang mutasil dan yang munfasil. Apa artinya mutasil? Nah, ini saya baca di buku ya. Mutasil itu memiliki beberapa natijah untuk dijadikan muqaddimah sugro pada kias lahir. Bentar. Natijah, apa tuh artinya natijah? Kok nggak bisa geser sih? Oke. Sebentar. Apa artinya natijah ya? Ada yang tahu teman-teman artinya natijah apa? Penny. Kesimpulan. Ya, hasil atau kesimpulan. Jadi yang mutasil ataij itu kesimpulannya dijadikan muqaddimah sugro yang di awal. Mutasil contohnya kok seperti ini gambarnya ya. Ya. Mutasil tadi seperti logam. Kalau yang munfasil kalau mutasil contohnya ada nih. Di situ ada pohon ya. Ini pohon. Setiap pohon pasti adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi ini adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, sama kurang lebih dengan seperti emas ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang mau munfasil. Ini adalah
ini bayi. Bayi itu seorang manusia. Manusia itu memerlukan makanan. Jadi bayi memerlukan makanan. Nah, jadi seperti kiasnya ada lebih banyak lagi. Ya, itu munfasil. Oke, itu murokab. Murokab itu ada kias yang banyak ya. Oke, kita lanjut pembagian selanjutnya, yaitu kias istiqro. Tadi yang pertama sahabat kias itu adalah murokab, sekarang yang kedua adalah istiqro. Ya, istiqro, apa artinya istiqro nih? Kita lihat dari buku kitab ilmu mantik ya. Saya melihat istiqro adalah ketetapan dari beberapa juz'i atau bagian yang dijadikan dasar untuk menetapkan dalil yang kul atau yang umum. Nah, istiqro ada dua. Ada dua. Istiqro tam yang lengkap dan istiqro nakis. Istiqro tam nih menyimpulkan ketentuan juz'iyah menjadi ketetapan yang menyeluruh. Contohnya ada tanggal ya. Di bulan Masehi mengandung 31 hari. Oleh karena itu, kita menetapkan bahwa semua bulan-bulan Masehi mengandung 31 hari. Nah, ini adalah sesuatu yang pasti yang menjadi ketetapan ya. Sama halnya ya kalender 2021 isinya ada 365 hari. Dan itu sudah menjadi ketetapan. Nah, itu istiqro bagian-bagian. Nah, yang kedua ada nakis. Sebelum yang tam lagi ya, yang sempurna itu ada 10 jari ya. Betul gak? Ada 10 atau 8? Ini ada 10 atau 8 teman-teman? 10 ya? Iya, di jari saya ini ada 10. Nah, bukan 8. Sudah bisa dihitung, yakin dan pasti menjadi bagian kias istiqro. Jadi sudah menjadi ketetapan bahwa ya manusia itu semuanya punya tangan 10. Nah, terus ini yang nakis nih. Nakis artinya meneliti ketentuan bagian yang mungkin dapat disimpulkan menjadi ketentuan yang menyeluruh bagi yang lainnya. Contoh hewan itu apabila makan, sebentar. Kalau kita lihat di contoh yang di buku ini, manusia itu apabila makan rahang bawah yang bergerak. Kambing kalau makan rahang bawah juga bergerak. Lembu juga. Jadi sebuah hewan kalau makan rahang bawahnya yang bergerak. Dengan demikian kita dapat mengetahui atau mengatakan bahwa jika hewan makan yang bergerak adalah rahang bawahnya dengan dalil manusia, lembu dan kambing itu adalah bagian dari hewan. Dalil seperti ini hanya dapat menunjukkan umumnya saja, tidak dapat menunjukkan kepastian. Ya, sebab ada hewan yang kalau makan tidak menggerakkan rahang bawahnya. Nah, ini kias nakis itu dapat disimpulkan hanya secara umum. Ya. Contohnya manusia itu standarnya kalau menulis pakai tangan kanan. Ya kan ya? Ada yang tangan kiri nggak? Gimana ya? Iya, secara ketentuan manusia itu standarnya kalau menulis pakai tangan kanan secara umum ya. Ini ada kucing nih. Ada secara umum pakai tangan kanan. Tapi ada beberapa manusia, ini kita terakhir tadi di istiqro.
Ada yang tahu teman-teman apa artinya istiqro? Istiqro. Nih. Prinsipnya tadi istiqro itu ya jadi sebagai ketentuan ya. Istiqro tam yang sempurna dan nakis yang tidak sempurna. Yang ada hal-hal tertentu di luar kesempurnaan, yang di luar kepastian. Oke, kita lanjut yang ketiga, teman-temannya si eh, Kias itu ada nih tamsil, menetapkan hukum hal yang bersifat juz'iyah atau bagian pada juz'iyah yang lain karena kesamaan antar keduanya. Contoh ya, kalau kita lihat di buku, perasan anggur itu khamer. Dalam hal yang sama-sama memabukkan. Catatannya bagian khamer ini disebut asal atau pokok. Dan si perasan anggur itu sebagai cabang. Pengertian yang sama antara keduanya adalah memabukkan. Anggur itu perasannya adalah memabukkan. Itu faktor pertama. Faktor kedua, si khamer itu memabukkan. Maka perasan anggur adalah perasan anggur dan khamer adalah memabukkan. Sepakat? Sepakat kalau anggur itu memabukkan dan khamer itu memabukkan. Sepakat? Iya. Terdengar gak suara saya? Terdengar kan ya? Oke, sepertinya tidak terdengar suara saya. Penny, khamer dan perasan anggur memabukkan atau tidak? Di suaranya di on kan dulu. Ya. Ya, berarti perasan anggur dan khamer itu sama. Nah, itu yang artinya tamsil atau contoh. Seperti yang kedua, contoh kedua nih ya. Saya lihat ada gambar di situ laki dan perempuan sedang berjalan okeke. Nah, di lain waktu di persamaan yang lain, dua orang itu sedang mengangkat kakinya. Dan mengangkat kaki dan okeke itu ya termasuk olahraga. Nah, itu contoh kedua. Nah, itu tamannya kias, yaitu tamsil. Dan kita masuk yang terakhir, yaitu yang keempat. Artinya adalah burhan. Burhan itu argumen yang disusun dari muqaddimah untuk meyakinkan sesuatu. Nah, ini saya bikin ada 8 bagian. Ya. Yang pertama adalah nazariyat, berdasarkan pikiran. Kenapa berdasarkan pikiran? Berdasarkan akal yang bisa dipastikan. Contoh, alam itu baru. Contoh lagi, Indonesia itu beragam sukunya. Dan itu agama yang ada di Indonesia menjadi hasil renungan dari pola pikir nazariyat yang bisa kita bawa. Atau tadi ya, itu ada yang di bawahnya ada alam, ada gunung. Nah, itu pendapat yang meyakinkan ya, alam itu selalu memperbaharui. Nah, itu ada berdasarkan pikiran. Terus yang kedua, berdasarkan doruriyat atau sesuatu yang pasti. Contoh adalah angka. 1 ya angka 1, 100 ya angka 100.
100 adalah angka yang pasti, sesuatu yang pasti. 100 dikurangi 1 ya 99. Itu burhan yang kedua. Yang ketiga adalah awaliyat. Awaliyat itu kalau kita contoh kul itu lebih besar daripada juz'i, yaitu setengahnya. Ya ini kurang lebih sama dengan angka-angka ya. Contoh satu itu ya 1, dan setengah itu ya pembagian dari dua pembagian dari angka 1. Itu yang selintas secara sekilas bisa dipikirkan. Terus yang keempat ada musyahadat, yaitu yang bisa di kita lihat, yaitu matahari bisa bersinar, api bernyala dan berwarna merah. Oke, kita lihat burhan yang lain. Itu ada lagi wujudnya, yaitu indera batin. Maksudnya apa? Itu bagian yang bisa kita cari dengan indera batin. Contoh, lapar itu menyakitkan, takut itu menyedihkan, khawatir itu menyakitkan, menunggu itu menyebalkan, dan lain-lain. Nah, itu indera batin. Yang keenam, mujarobah, yang berulang-ulang. Air kelapa bisa menyembuhkan kesakitan, menyembuhkan pusing. Madu bisa menyehatkan badan. Nah, itu adalah sesuatu yang diulang-ulang sehingga menjadi argumen yang cukup meyakinkan, burhan ya. Yang ketujuh, hadatsiyah atau dugaan kuat jiwa dan pengetahuan. Contohnya, bumi itu bundar. Nah, bumi itu bundar berdasarkan dugaan kuat jiwa dan pengetahuan. Contoh lain lagi alam semesta dan lain-lain. Terus dan yang terakhir adalah mutawatiroh, atau melalui berita yang tidak dipungkiri kedustaannya. Contohnya di bawah itu ada Borobudur ya. Borobudur lokasinya ada di mana, teman-teman? Magelang, Ferry. Betul sekali, ada di Magelang. Nah, kenapa bisa ada di Magelang? Karena itu menjadi sesuatu yang pasti berasal dari berita dan yang memang tidak bisa dipungkiri berita tersebut. Nah, itu menjadi burhan yang cukup meyakinkan. Sama saja seperti Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Di Mekah. Ya, itu menjadi berita yang tidak bisa dipungkiri. Itulah mutawatiroh. Nah, tidak mungkin Ka'bah, kan ada tuh ya, sempat kita aktif di sosial media membahas tentang NFT yang berdasarkan kehidupannya bisa dilihat melalui dunia internet, yang dikira melakukan haji di dunia internet sah. Nah, ternyata MUI sudah menyepakati ya tidak sah kalau di dunia internet melakukan haji. Ada ya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh teman-teman bertanya 2 pertanyaan saja. Teman-teman, kita lanjut. Tadi sesi sudah disampaikan mengenai hubungan kias. Ada 4 ya tadi, murokab, istiqro'i, tamsil, dan burhan. Oke, silakan dari teman-teman kalau ada pertanyaan, disilakan. Mungkin siapa? Ya teman-teman, ada bertanya silakan. Oh, ini ada pertanyaan dari Ariana Nabilah, sudah chat ya. Contoh lain dari doruriyat,
karena masih belum terlalu paham, dan sesuatu yang dikatakan pasti itu terpilih karena kriteria apa. Doruriyat artinya adalah sesuatu yang pasti, sesuai zohir ya, sesuai kepastian. Oke, kalau kita lihat dari materi, oh iya ternyata saya yang salah. Jadi hubungan kias itu ada, yang keempat itu ada burhan. Burhan itu pendapat kita yang bisa meyakinkan orang. Itu ada dua bagian. Satu nadoriyat, berdasarkan pikiran yang bisa diambil dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kedua adalah doruriyat, sesuatu yang pasti. Kalau yang pertama nanti ada pertimbangan tertentu ya, sesuai akal pikiran tadi. Contohnya alam itu memperbarui, kenapa kok bisa, nanti ditelusuri, oh ternyata tumbuhan, ada gunung, oh gunung dari batu, oh batu dari air, dan lain-lain. Nah kalau doruriyat sesuatu yang pasti. Nah tadi saya salah menyampaikan, yang burhan itu ada 8 bagian, ternyata burhan itu ada 2. Nah doruriyat, nazariyat dan doruriyat, sesuatu yang pasti. Nah sesuatu yang pasti itu dijabarkan lagi. Satu ada awaliyah, yang yakin selintas, seperti angka 1 ya, memang selintas betul angka 1. Setengah adalah pembagian 2 dari angka 1. Terus yang kedua tadi musyahadah, itu maksudnya tadi saya salah penyampaian. Yang ketiga ada ujaniyah, sesuai indera batin kita, sakit itu lapar dan lain-lain. Keempat ada mujarobah, yang berulang-ulang, pendapat yang berulang-ulang maksudnya gitu ya. Seperti madu itu sehat karena ada pengulangan. Hadasiyah, pendapat yang diduga dengan kuat jiwa dan pengetahuan, contohnya adalah bumi itu bulat. Dan yang keenam, yang terakhir mutawatiroh, berita yang tidak dipungkiri kedustaannya, pendapatnya gitu. Jadi ada 6 pendapat yang doruriyah, sesuatu yang pasti gitu. Gimana nak, bisa dipahami sedikit gak ya? Gimana nak, pertanyaannya udah bisa kejawab? Ariana monitor? Iya, iya. Oke, jadi Baik. salah pembagian tadi ya. Oke, yang Oke, cukup baik ya. ya siap, terima kasih. Oke, dari yang lain ada pertanyaan lagi? Dari yang lain ada pertanyaan? Dari Sandy mungkin barangkali. Iya, aku ada pertanyaan ya. Apa tuh? Nah ya, jadi perbedaan antara kias apa tadi? Kias istiqroi, kias murokab, sama kias tamsil itu gimana jadi secara umum, perbedaan secara umumnya? Kalau kita ada Oke, satu kali siap, terima kasih. Kalau secara umum kiasmu ada 4 ya pembagian, ada 4 teman-temannya hubungannya. Murokab murokab itu ya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah silogisme majemuk, atau silogisme yang banyak, bukan tumpang tindih tapi banyak pembagian. Terus yang kedua istiqroi itu ya kias yang tetap, atau kalau bahasa Indonesianya adalah induktif, ada ketetapan, yang sesuatu yang tetap. Terus kalau yang ketiga tamsil itu adanya persamaan dari 2 objek tersebut. Tamsil ada persamaan. Terus yang keempat adalah burhan itu masuk ke pendapat. Nah perbedaannya ya sebenarnya secara umum
itu hampir sama, adalah kias. Kias itu apa? Eh, kias itu ya sesuatu yang sama. Nah, cuman perbedaannya adalah posisi-posisi tertentu. Jadi sesuatu yang sama itu 4 bagian tadi itu sama, tapi pemetaan posisi dalam tata letak bahasanya beda-beda. Kalau yang murokab itu majemuk, dalam satu paragraf ada 2 yang sama. Kalau istiqroi sesuatu yang sama itu menjadi kepastian. Terus kalau tamsil sesuatu yang sama itu ternyata 2 objek itu sama. Terus kalau yang burhan pendapat yang bisa diyakinkan atau sesuatu kesamaan yang bisa diyakinkan. Contohnya murokab itu ya tadi ini harus kalau ada pulpen ya. Ini pulpen. Ini ballpoint, ini pulpen. Ini ballpoint. Pulpen adalah ballpoint. Maka ballpoint adalah ini adalah pulpen. Pulpen itu adalah alat tulis. Maka ini bisa disebut alat tulis. Jadi pendapatnya murokab atau jadi murokab jadi banyak gitu majemuk kesamaannya. Terus yang kedua kalau istiqroi ya pulpen ini ketentuannya ada tintanya pastinya gitu. Kalau nggak ada tinta ya tidak menjadi alat tulis. Itu istiqroi, jadi ada ketetapan. Terus kalau tamsil ya mungkin ini pulpen bisa untuk menulis, terus pulpen bisa untuk mencoret-coret, sehingga disebut menulis dan mencoret-coret itu adalah kegiatan yang mengeluarkan tinta gitu. Jadi ada kesamaannya lagi. Terus kalau burhan itu lebih, kalau kita contohin pulpen ya, burhan itu yang menjadi pendapat yang meyakinkan bahwa sesuatu yang pasti bahwa ya ini pulpen loh gitu, bisa untuk menulis dan bisa ini. Nah kalau nadoriyat yang berdasarkan akal pikiran, kenapa ini bisa jadi pulpen ya? Oh ternyata pulpen itu alat untuk bisa menulis. Kita coba untuk menulis bisa. Nah perbedaannya hanya tempat pola pikirnya saja sepertinya gitu, penentapannya. Tapi semua itu hampir sama. Mungkin begitu saja. Oke. Ya. Oke, sangat cukup menjawab. Cukup terjawab. Ya. Oke. Terima kasih dari sahabat-sahabat. Sekiranya cukup, mohon maaf kalau apabila ada kesalahan dari saya. Ini termasuk tugas untuk bisa menyempurnakan yang saya belum sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, kita sempurnakan dengan berhamdalah. Oke, kita foto bersama terakhir. 1, 2, 3. Mana Penny? Mana Penny?